Mari kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Injil Matius. Good morning, brothers and sisters. We shall continue our discussion on Gospel of Matthew. Kita masih di dalam pasal yang kedua. We are still in chapter 2. Nah, kita membaca ayat 19, 20, 21, 22 dan sampai 23 ya, 19 sampai 23. Let us read from verse 19 to verse 23. Saya akan membacakan dua ayat di dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian 3 ayat yang terakhir dibaca oleh saudara Nathan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. And he rose and took the child and his mother and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee. And he went and lived in a city called Nazareth, so that what was spoken by the prophets might be fulfilled, that he will be called a Nazarene. Mari kita masuk di dalam doa. Let us now enter into prayer. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami kesempatan bisa beribadah pagi hari ini. Lord, we thank you that you've given us the opportunity to worship you today. Terimalah kehadiran kami di depan hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Accept our presence before your presence. Dan kami berdoa supaya sungguh-sungguh ibadah pada pagi hari ini boleh menyenangkan Engkau, berkenan kepada Tuhan. We pray that the service today may please you. Karena Tuhan sudah melakukan segala hal yang besar di dalam kehidupan kami, Engkau menebus, menyelamatkan kami. For you have done great things to our lives, that you have saved our lives from sin. Kami mengaturkan ucapan terima kasih kami, syukur kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. We give our thanks through the service today. Juga ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami pun ingin mempersembahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. And when we meditate upon your word, we want to give our hearts before the Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Saudara, ini adalah satu perikop yang pendek ya. Ini hanya beberapa ayat saja, ini 5 ayat persis ya. Brothers and sisters, this is actually quite a short pericope. Saya di dalam persiapan ini saya menggumulkan saya ini apakah kita perlu tambah perikop sampai perikop berikutnya, tapi akhirnya kita memutuskan ya kita perikop ini saja gitu. In my preparation, I was thinking on whether I should add on the subsequent verses, but I think that it is enough for us to discuss on these verses. Ada banyak hal juga yang kita bisa gali, especially di dalam ayat yang terakhir ya, supaya tampak seperti kayak rada, let's say sepintas seperti kayak nggak terlalu berarti apa-apa, tapi banyak yang bisa digali di sana. Gitu. There are many things that we can dig from these verses, especially the last one. Kita memberikan judul khotbah hari ini kan dari Mesir ke Galilea, atau kalau mau di dalam lebih precise ya dari Mesir ke Nazaret. We use the title from Egypt to Galilee, or to be exact, from Egypt to Nazareth. Sudah ini ada satu pergerakan geographical, dan kita percaya di sini artinya bukan cuma sekedar geographical, tapi lebih daripada itu. Now, this is actually a geographical movement, but we see that this is more than just a geographical movement. Tapi sebelumnya, kita membahas dari ayat-ayat yang kita baca pertama itu mulai dari ayat 19 di sini ya. Ini kita baca dari ayat 19. Now, when we read from the first verse, which is verse 19, saudara akan mendapati bahwa kalimat yang dikatakan di sini ini sangat-sangat dekat mirip dengan yang ditulis di dalam Exodus atau di dalam kitab Keluaran pasal 4. When you see this verse, the sentence is actually quite similar to the book of Exodus chapter 4. Dan ini intentional dari Matius yang menulis kitab ini. And this is intentionally written by Matthew. Kita membaca dari Keluaran pasal 4 ayat 19. Now let us read from Exodus chapter 4, verse 19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati.
And the Lord said to Moses in Midian, "Go back to Egypt, for all the men who were seeking your life are dead." Ya, saudara, ini pembaca Matius waktu membaca bagian ini ya, saya di dalam Matius pasal 2 pasti teringat cerita Exodus itu sekali lagi. So the readers of Matthew, when they read this sentence in Gospel of Matthew, they would be reminded of this verse in Exodus. Kita baca lagi ayat ke-20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Let us read verse 20, saying, "Rise, take the child and his mother, and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead." Sekali lagi, saudara, ini adalah berbicara tentang the new Moses and the new Exodus. And again, brothers and sisters, this is talking about the new Moses and the new Exodus. Pembaca daripada Injil Matius waktu membaca kalimat-kalimat ini berfungsi sebagai satu signal yang sangat kuat ya bagi mereka. And for the readers of Matthew, serves as a very strong signal. Nah, sudah kita membaca di sini bahwa sekali lagi sebagaimana ada providence ya, ada guidance di dalam penyelamatan daripada bayi Yesus itu. Demikian juga waktu di sini kita membaca juga another divine guidance, providence ya, ketika anak ini harus kembali ke Israel. And as we have seen that there is divine providence in saving Jesus from death, and also we can see here again divine providence. Nah, Yesus itu adalah Allah yang sejati ya, tapi kita membaca di sini, atau kita nggak usah pakai istilah tapi lah, Yesus itu adalah Allah yang sejati, dan di dalam kehidupannya tetap ada divine guidance. Now, Jesus is true God, but also in his life there is divine guidance as well. Apalagi saudara dan saya di dalam kehidupan ini ya, kita mesti lebih lagi percaya akan kemampuan Tuhan untuk guide kehidupan kita. Even more so for you and I, that we have to trust even more of God's guidance in our lives. Ya, panggilan kita itu sebetulnya apa? Sebenarnya hanya berserah saja gitu ya, melakukan tanggung jawab kita. Tapi yang memimpin kita itu sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Our calling is to submit to God and to do what we should do, and surrender unto God. Nah, so kita membaca di dalam bagian ini ya, satu sisi divine guidance, di sisi yang lain juga kita membaca bukan tanpa peran, bukan tanpa bagian partisipasi dari Yusuf juga kalau kita membaca. Now here we can also see there is also a divine guidance, but also there is a participation or the share of responsibility of Joseph. Maksudnya waktu kita membaca di dalam ini ya, ayat 22 kita membaca di situ, tetapi setelah didengarnya Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. And also from verse 22 we can read, "But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in the place of his father Herod, he was afraid to go there, and being warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee." Maksudnya begini, saudara perhatikan di sini ya, ada pimpinan yang lebih jelas lagi ya, termasuk juga dengan Yusuf ini melihat situasi sekitar. Now you can see there is a clearer of divine guidance when Joseph sees his surroundings. Maksud saya begini, waktu Tuhan memimpin kita ya, sebetulnya Tuhan kalau menyatakan langsung detail melalui mimpi ya, tentu saja dia bisa gitu ya, pasti bisa. Now what I'm trying to say is that when God wants to lead us, He can give us many details through dreams. Tapi Tuhan juga memimpin kita melalui bijaksana yang Dia berikan kepada kita juga, sehingga kita nggak bisa minta pimpinan Tuhan yang Tuhan sebentar lagi ada keluar kucing merah atau kucing merah muda, kucing coklat, dan itu berarti artinya apa gitu ya. Raja ridiculous contoh ini ya, bukan itu, tapi juga melibatkan kita punya persepsi ya tentang suasana, tentang kita punya observasi tentang suasana. God can also lead us through the wisdom that He can give us through us by observing the situations around us. Nah, ini adalah sekali lagi ya, bagaimana Tuhan memimpin Yusuf di dalam cerita ini. Now you can see how God lead Joseph in this narrative. Saya belum sempat cek di dalam bahasa aslinya, tapi saudara kalau membaca di dalam bahasa Inggris ini menarik juga di sini bahkan tampaknya pimpinan Tuhan ini juga seperti mengakomodasi ketakutan Yusuf. Maksudnya di sini dikatakan ia takut ke sana ya, tapi ini tidak terus kemudian
menjadikan Tuhan seperti berbicara. Lah, laki-laki kok takut gitu misalnya ya, bukan ke sana saya, tapi memang betul dipimpin akhirnya ya ke daerah Galilea. And we can see here how God leads Joseph in this narrative by actually accommodating through Joseph's fears. And God did not say that, oh, why if you're a man, why are you so afraid? Kita tadi sudah mengatakan bahwa ini ya paralel antara apa itu Firaun dan Herodes itu sangat kuat di dalam cerita ini. Of course kita nggak pakai istilah new Herods, new Pharaoh ya, nggak ada lah. Soalnya itu new Pharaoh, istilah new itu hanya dipakai untuk yang positif ya. New Exodus, kita bicara new Moses, tapi kita nggak bicara new Pharaoh. Nggak ada yang perlu digenapi di dalam ya kejahatannya ini ya Firaun gitu. And we can see here that there's a connection between Pharaoh and Herod. But we cannot say there's Herod as a new Pharaoh. We can say it as a new Exodus, but when we say new, it's actually a fulfillment of positive things. So therefore, there is no fulfillment of the negative sins of the Pharaoh. Tetapi waktu kita membaca di dalam bagian ini yang menggantikan Herodes ini juga sebetulnya nggak kalah jahat juga ya ini si Archelaus ini. But when we see here from verse 22, the subsequent leader, which is Archelaus, is also evil. Ya, ini dikatakan di dalam komentari bahwa dia ini inherited ya his father's unpopularity without his political skill. Jadi lebih parah lagi saya ini ya. So in many commentators said that Archelaus inherited Herod's his father's evil, but also without his polemical skills. Jadi banyak orang keberatan saya dengan pemerintahan dari Archelaus ini sampai akhirnya dia didepose ya di tahun ke-6 ya itu ya didepose itu disingkirkan, digantikan. So many people are actually languishing under the authority of Archelaus. So therefore, not long after that, he was deposed from his throne. Josephus menulis si Archelaus ini sangat terkenal dengan kekejamannya dan tiraninya, cruelty and tyranny. Josephus wrote that Archelaus is very well known for his cruelty and tyranny. Lalu terus kemudian ini pemerintahan Romawi ya, sampai mengirim utusan ya ini sehingga daerah Yudea Samaria ini sekarang under prefect ya, dan prefect itu kita tahu namanya yaitu Pontius Pilatus ini menggantikan Archelaus. And even more so that the Roman authority sent the representatives to replace Archelaus through prefects, which is we know as Pontius Pilate. Jadi ini daerah yang terkenal sulit ya sampai ada direct Roman rule di sana gitu. So this is a very difficult territory to rule because there must be a direct Roman rule there. Tapi daerah Galilea, dari Galilea ini ya dilanjutkan di dalam ya dinasti ini ya Herodian ya dipimpin oleh Antipas. But the territory of Galilee is actually ruled by Antipas. Sekali lagi ini during pemerintahan daripada Archelaus ini ya dia melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan massal, massacring ya kira-kira 3.000 orang yang waktu itu participate di dalam Passover. And under the authority of Archelaus, there was a mass massacre of around 3,000 people who participated in the Passover. Ya, ini permulaan daripada pemerintahannya itu dia melakukan itu. Jadi dia mau ini message ya berarti ya. Lu jangan main-main dengan gua ya. Ini you better kalau mau melawan saya you better calculate gitulah kira-kira. Karena ini permulaan daripada pemerintahannya terus dia membunuh 3.000 orang. So even Archelaus did this in the beginning of his reign. So it sort of sends a strong message that one must not play with this ruler. Again, kalau kita membaca di dalam let's say certain background bagian ini ya di dalam cerita ini sangat kontras ya antara kerajaan dunia dengan kerajaan Allah. And when we see this and when we compare this, it's a contrast to the kingdom of God. Kerajaan dunia itu selalu berusaha menakut-nakuti ini rakyatnya gitu ya, menakut-nakuti masyarakatnya dengan show of power, kuasa, ya kalau perlu bahkan kekejaman gitu supaya orang itu mikir 2 kali ya kalau mereka mau melawan atau enggak taat.
the kingdom of the world uses terror and fear to terrorize their subjects so that they would submit and would not challenge the rule of the ruler. Kerajaan Allah saudara bukan demikian. But not so with the kingdom of God. Nah ini yang kita mau pelajari ya, prinsip kerajaan Allah termasuk juga dengan berpindahnya Yesus itu dari Mesir ke Nazaret. And this is what we're going to learn today about the kingdom of God in relation to the movement of the baby Jesus from Egypt to Galilee. Whereas Archelaus itu menyatakan dia punya establishment ya dengan showing off dia punya military power in the beginning of his reign. Whereas Archelaus on one side shows his show off his power and his rule in the beginning of his reign. Tetapi kita membaca ini Yesus ya sang raja yang sesungguhnya ini dia justru pindah ke satu tempat yang bahkan lebih kecil lagi dari Bethlehem. But when we see here King Jesus, who is the true king, he actually moves to a place that is far less significant even compared to Bethlehem. Dan saudara tahu kita membaca ini ya di dalam kitab Mika itu Bethlehem disebut yang terkecil gitu. Ini lebih kecil lagi daripada Bethlehem. When we see the book of Micah, it is said that Bethlehem is a small city, the smallest city, but Nazareth here is even far smaller. Ya, menurut ini menurut komentari berdasarkan archaeological evidence ya, itu population dari Nazaret ini ya kira-kira sekitar 480 orang. And according to some commentators who uses archaeological evidence, it is stipulated that the Nazareth population is only 480. Ya, mungkin kampung asal saudara pun lebih besar daripada Nazaret ya gitu ya. Ini Nazaret itu betul-betul kota yang ini yang sangat kecil gitu. Maybe even your hometown is larger, and so Nazareth here is a very small city. Ya, atau town ya mungkin lebih tepat gitu ya karena small. Jadi di Galilea itu ada ibu kota itu namanya Sepphoris ya. Sepphoris itu ibu kota dari Galilea. So Galilee has a capital which is Sepphoris. Ya, dan tentu saja ini Nazaret ini ya clearly overshadowed lah gitu dalam hal ini ya, sangat yang nggak bisa compete lah pasti dengan Sepphoris ya. And of course Nazareth is overshadowed by Sepphoris. It's not comparable. Jadi sekali lagi ini bukan cuma sekedar pergerakan geografi, tapi ini mau menyatakan ini message kerajaan Allah yang kita perlu mengerti apa artinya. So this shows not just geographical movement, but it also conveys a message of the kingdom of God unto us. Dari Mesir kan ya, Mesir itu negara besar gitu ya, negara yang perkasa gitu, paling nggak punya tradisi itulah ya, kebesaran itu. Dan saudara perhatikan kerajaan Allah itu bukan berusaha untuk compete dengan kerajaan dunia tapi kemudian Yesus pergi ke kota yang terpenting itu di Israel yaitu Yerusalem gitu misalnya ya. Jadi pertandingan tinju antara Mesir dan Israel gitu. Bukan. Jesus was moved from Egypt, and as you know, Egypt is a very significant country and a very powerful country, but the kingdom of God does not want to compete with the kingdom of the world. For example, Jesus did not go to Jerusalem, which is a very significant city back then. So kalau kingdom of God trying to compete dengan kingdom of the world, ya kita sebetulnya sudah jatuh ke dalam urusan kingdom of the world, saya pikir di dalam hal ini ya. When the kingdom of God has tried to compete with the kingdom of the world, it also has fallen into the principle of the kingdom of the world. Tapi saudara perhatikan ya keindahan daripada prinsip kingdom of God itu ya, nggak bermain dengan cara atau faktor-faktor yang dipentingkan di dalam kingdom of the world di sini. And what is interesting here is that the kingdom of God does not use factors or principles used by the kingdom of the world. Saudara kita bilang setiap minggu kita bilang datanglah kerajaanmu. Kita mengerti nggak saudara itu apa artinya datanglah kerajaanmu itu? Brothers and sisters, every Sunday we say in our prayers, "Thy kingdom come." Do we know what it means? Jangan-jangan kita berusaha untuk membangun kerajaan Allah menurut idealisasi kita sendiri dan itu justru semakin menjauhkan kita dari Kristus akhirnya.
we actually may say that we are building the kingdom of God, but we're actually using the principle of the world. Sekali lagi saya, gerakan ini penting ya kalau saudara membaca, dan ini sekali lagi ini ayat yang ke-23 ini kaya dengan tafsiran ayat yang terakhir ini. So this movement is very important and very significant, and especially on the verse 23, it is also important. Kan dikatakan di sini Nazaret ya, ini di sebuah kota, police town yang disebut Nazaret. It is said that and he went and lived in a city or town called Nazareth. Dan ini dikatakan Matius menulis hal itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. And Matthew has written that this is done so that what was spoken by the prophets might be fulfilled, that he will be called a Nazarene. Nah, saudara, ini para ahli perjanjian baru pusing ya, saya. Ini bagian Old Testament yang mana yang menubuatkan seperti ini gitu. Now, many New Testament scholars are actually very confused which Old Testament passages are that did Matthew refer here. Setelah dicek seluruh perjanjian lama, nggak ada yang ketemu saya ini nubuatan tentang Nazaret. Jadi ini bagaimana sih Matius ini sebetulnya rada ngantuk atau bagaimana ya waktu dia tulis bagian ini? When they have checked all Old Testament, this verse is nowhere to be found, so they would are confused whether Matthew dozed off when he wrote this. Ada beberapa usulan di dalam hal ini ya, ada beberapa usulan gitu. There are many suggestions in interpreting this verse. Yang pertama yaitu dari Yesaya pasal yang ke-11 ya. Waktu di situ dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, a branch from the stump of Jesse. Tunas akan keluar dari tunggul Isai. Branch atau tunas. One suggestion is from Isaiah chapter 11, verse 1. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. Neser itu di dalam ini ya bahasa Ibrani itu kan dekat dengan Nazaret gitu ya. Mungkin ini maksudnya tafsiran daripada Yesaya 11 ayat 1 karena ada kemiripan dengan istilah Nazaret. The word Nasser in Hebrew, which means branch, is actually there's a similarity with the word Nazareth. Tetapi saya ini kalau kita pikir-pikir lagi gitu, ya sebetulnya di dalam bahasa Greek-nya itu konsonannya ya berbeda ya dengan ini ya dengan bahasa Ibrani gitu. When we see the Greek language, is actually the consonants is different from the Hebrew. Ada lagi yang mengusulkan masih tetap dari Yesaya seperti pasal 42, pasal 49 dan juga dari Yeremia gitu ya, karena di sini kan dibilang prophets, mungkin ini plural kan dibilang plural, berarti bukan cuma Yesaya tapi juga Yeremia, misalnya Yeremia 31 itu bicara tentang watchman ya, itu 31 ayat 6. Many suggestions also come from Isaiah chapter 42 and 49 and also Jeremiah, because it is said that it is plural prophets, so there might be many prophets, many prophecies being referred to here, and especially from Jeremiah 31. Ya, tapi jenis daripada tafsiran ini sih kalau kita perhatikan gitu ya, itu sekali lagi di dalam bahasa Yunani-nya itu sebetulnya nggak tercermin gitu, atau alias rather invisible gitu, karena Hebrew word-nya menggunakan konsonan yang lain gitu, yang nggak comparable dengan konsonan yang ada dalam bahasa Yunani. But this type of interpretation is not conveyed through the original Greek language because the Greek language uses different consonants than the Hebrew. Tafsiran kedua yaitu mengambil dari cerita Samson. And the second interpretation is also taken from the story of Samson. Ya, sudah membaca itu di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Kita membaca ya bagian ini. And we can see here from Judges chapter 13. Ya, saya membaca khususnya ayat yang kelima, ya ayat kelima dan juga ayat ke-7. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lalu terus kemudian
nomor 7, tetapi ia berkata kepadaku, maksudnya ayat 7, tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. And we can read from chapter 5 and 7. Verse 5 and 7. Verse 5, for behold, you shall conceive and bear a son. No razor shall come upon his head, for the child shall be a Nazirite to God from the womb, and he shall begin to save Israel from the hand of the Philistines. Verse 7, but he said to me, behold, you shall conceive and bear a son. So then drink no wine or strong drink, and eat nothing unclean, for the child shall be a Nazirite to God from the womb to the day of his death. Nah, kelebihan daripada tafsiran ini, orang yang membaca ini ya Pak, Greek language tanpa harus punya background Hebrew, ya dia lebih gampang untuk mendeteksi koneksi ini. Now, the positive side of this interpretation is that those who are not familiar with the Hebrew, they can see the connection here more clearly. Dan Nazarite ini menarik, tafsiran ini adalah tafsiran yang berhasil at least masuk ya, itu diresepsi di dalam history of paintings kalau saudara perhatikan gitu. And this interpretation is actually quite successful being received in the history of paintings. Saudara, kalau saudara ini ya lihat lukisan-lukisan Yesus sepanjang sejarah itu kan biasanya rambutnya panjang ya, betul kan ya? Now, when you see paintings that paints about Jesus, you can see that he has very long hair. Ya, ada orang tanya gitu ya, beberapa waktu lalu ada orang tanya gitu, ini apa? Kenapa ya Yesus di painting rambutnya selalu panjang gitu? Some people have asked in the past that why did Jesus was portrayed with long hair. Nah, ini ada tradisinya, yaitu mengikuti tafsiran ini ya. Itu Yesus dari Nazaret itu terus kemudian dekat dengan ya Nazirite di dalam bahasa Inggris itu ya, Nazir Allah ya, dan seorang Nazir itu tidak mencukur rambutnya. This tradition, there's a tradition of this interpretation whereby Jesus was seen as a Nazirite to God, whereby a Nazirite would not cut his hair. Seperti Samson, Just like Samson. Tetapi ya ini gini kesulitan daripada tafsiran ini ya, kan di sini tadi ayat ke-7, makanya kita juga baca ayat ke-7 di sini kan dikatakan janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Ya saudara pembaca di dalam kitab Injil, Yesus itu dituduh sebagai, maksudnya dikontraskan dengan Yohanes Pembaptis ya. Dia adalah a glutton and a wine drinker. Wah, ini bisa fatal ya, paralelisasi dengan Samson ini sangat-sangat unconvincing gitu. But the difficulty with this interpretation is that in verse 7 it is said that a Nazirite would not drink wine or strong drink, but the fact that Jesus in the Gospels were accused and compared to John the Baptist, and Jesus was accused as a glutton and a wine drinker. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia memang terjemahannya agak lunak ya, dipakai istilah yang dituduhkan itu. Dia adalah seorang pelahap dan peminum gitu ya, pelahap dan peminum. And in the Indonesian interpretation is not so exact because it is described that Jesus was a glutton and a wine drinker. Ya nggak seperti bahasa Inggris glutton wine drinker. Maksudnya gini, pelahap itu maksudnya mau menyatakan ini ke bahasa Inggris kan pakai glutton. Glutton itu ya berarti bukan cuma pelahap tapi pelahap orang rakus gitu, maksudnya Yesus itu sebagai orang rakus ya. Dan waktu dikatakan di situ peminum ya pasti bukan minum susu lah, artinya gitu. Peminum apa? Peminum air gitu ya, air mineral atau apalah soda. Nggak ada soda kali waktu itu. Ya pasti yang dimaksud peminum anggur maksudnya gitu. And Jesus was said that he was accused as a glutton and also a drunkard. And when he was said that he's drunkard, it's not just he drinks water or milk, but he is drunk from wine. Bukan kita percaya Yesus pasti nggak drunk lah di dalam hal ini ya. Yesus nggak ada catatan Yesus itu mabuk di dalam hal ini. Tapi itu tuduhan karena Yesus ini minum anggur dan begitu mengganggu gambaran ini. Gitu. Now we know that Jesus was not drunk. There's no nothing written about this, but it is said that it is an accusation that he was a drunkard. Dan saudara membaca sekali lagi ya, kalau ini ditarik paralelnya kepada Samson ya rada fatal gitu ya, nggak klop banget gitu. Ini false Nazirite kayak gini.
Oke lah, dia rambutnya panjang, boleh juga dia nggak cukur-cukur gitu ya misalnya. Tetapi bagaimana dengan minuman anggur itu? Ini nggak cocok banget dengan Nazarite. So when we extend this interpretation to Samson, it will be fatal because Jesus was a Nazarite and he didn't cut his hair, but he's actually drink wine. Tafsiran yang terakhir ini tafsiran yang perhaps yang paling bisa diterima dan juga bagi saya pribadi ini tafsiran yang sangat indah. And the last interpretation, which is for me personally, is also a very beautiful interpretation. Yaitu waktu dibilang di sini dia itu called a Nazarene. Ini apa sih artinya gitu? Ini adalah satu term yang sebetulnya kind of ridiculous term gitu ya. Satu term yang trying to ridicule. When it is said that he will be called a Nazarene, what it means by being called a Nazarene is actually a term to ridicule him. Saudara, Nazaret itu adalah satu tahun baru yang sebetulnya di dalam perjanjian lama itu belum ada gitu. Jadi ini menimbulkan kesulitan bagaimana dikatakan oleh Nabi. Jadi maksudnya gimana gitu? Di dalam zaman Nabi nggak pernah ada yang namanya Nazaret. So basically, Nazareth here is actually a new town that has been erected, and it was not there in the time of the prophets. So how can it be referred to in the Old Testament when it does not yet exist? Justru exegesennya di sini yang menarik adalah keluar daripada arti Frans pakai istilah ini ya. Kita mendekatinya ini justru sebagai a scriptural non-entity, a scriptural non-entity. And R.T. France uses describe this as a scriptural non-entity. Justru kita mau mendekati pengertian ini dari ketidakadaannya gitu. Itu justru mau dikatakan oleh Matius. Now we actually want to approach this by its non-existence. Bukan Nazaret nggak ada ya. Kalau Nazaret dalam zaman Yesus nggak ada ya itu berarti Matius menulis kebohongan kan ya. Tapi maksudnya Nazaret ini nggak ada di dalam zaman perjanjian lama, itu bukan merupakan satu kota yang sudah ada gitu. So what it means that Nazareth has not exist yet during the Old Testament times. Sudah membaca bahkan di dalam Yohanes ya, di dalam Injil Yohanes itu pernah keluar daripada mulut Nathanael ya, yang berespons kepada Philip. Dia bilang, masa sih ada sesuatu yang baik bisa keluar dari Nazaret gitu ya. Itu perkataan Nathanael. And we can see from the Gospel of John chapter 1, it is said by Nathanael when he react to Philip, is there anything good come out of Nazareth? Ya, Nathanael itu adalah seorang yang dari Kana, dan Kana itu cuma beberapa mile saja, beberapa kilo saja dari Nazaret. Tapi Nathanael yang tahu itu Nazaret itu apa gitu ya, dia aja ridiculing kayak begini gitu. Nathanael comes from Cana, and he is actually only 4 miles from Nazareth. And Nathanael, who knows about Nazareth, he can ridicule this town. Lah kalau orang dari Yerusalem terus kemudian diceritakan tentang Nazaret, mereka bilang Nazaret, apa itu Nazaret? Apa sih itu? Nama roti gitu. Itu jenis apa? Nasi goreng baru atau apa ya sebetulnya gitu. Gak ada yang tahu istilah Nazaret itu gitu dari Yerusalem. Even more so for those who live in Jerusalem, they would not know about this town called Nazareth. They would think that it may be just a brand of bread or something. Jadi intinya adalah waktu disebut istilah Nazaret ini adalah satu sebutan yang sebetulnya sifatnya itu rather derogatory gitu. Ini merendahkan deh. Satu sebutan yang merendahkan gitu. So therefore when it is called a Nazarene, it is actually a derogatory term. Dan ini kompatibel dengan sudah masih ingat ya, kita pernah mengkhotbahkan ini ya di dalam Minggu Advent, kita pernah mengkhotbahkan dari Zakaria kan ya, Zakaria. If you remember that in Advent week we also preach from Zechariah. Dan di situ kita membaca messianic figure itu ya, the king gitu ya, messianic itu justru digambarkan sebagai sangat rendah hati ya, dia naik keledai gitu, unexpectedly humble. And when we see there from Zechariah, it is read that this messianic figure, this king, this coming king, is also very meek and humble because he uses a donkey. Ya, R.T. France menyebut istilah ini ya, dia ini unexpectedly humble.
RT France even said that he is unexpectedly humble. Bukan cuma itu, saudara membantu kalau masih ingat ya di dalam Minggu Advent kita, ini Mesias ini kan sumber keselamatan gitu harusnya. Kita tahu Yesus itu adalah sumber keselamatan. Dia adalah juru selamat itu sendiri. Tapi di dalam Zakaria justru digambarkan sebagai sosok yang objek keselamatan. Ini seperti kayak kok nggak cocok ya. Dia bukannya juru selamat. Mesias kan sang juru selamat. Lah kok dia sendiri perlu diselamatkan, ini maksudnya apa? Saya nggak akan mengulangi lagi karena saya sudah bahas di dalam Minggu Advent ya, keindahan daripada konsep itu. When you remember from the sermon in the Advent week, I have said that this messianic figure who is the source of salvation, he himself is also the object of salvation. What is actually trying to say here? If isn't Messiah is the savior, but why is he also safe? Nah ini maksudnya begini ini compatible ya gambaran Nazaret yang almost non-existent itu tadi ya, non-entity. Apa sih itu Nazaret gitu? Dengan gambaran king yang rada lemah kayak begini ya. Kok bukan powerful savior gambarannya, tapi juga justru seseorang yang juga perlu vindicated and juga object of salvation. Ini justru compatible dengan gambaran Nazaret gitu. So there we can see a compatibility between the town of Nazareth, a significant town, and also almost non-existent town, with the messianic figure who is very meek and humble. Sudah kalau kita membaca ini ya prinsip kerajaan Allah, dan ini sangat-sangat jelas ya di dalam figur sang Mesias ya. Saudara itu selalu melihat ada aura non-recognition ini ya, and disdain ya. Pinjam istilahnya again RT France. Non-recognition and disdain. And when you see, observe the principle of the kingdom of God, it is always connected with the principle of disdain and non-recognition. Tapi our narcissistic culture itu struggling bagaimana bisa di-recognize dan tidak di-disdain. However, our narcissistic culture wants us and moves us to want to be recognized and not to be disdained. Kita senang sekali kita celebrate momen-momen di mana kita di-recognize, di-acknowledge dan sebagainya gitu ya. We often celebrate the moments where we are recognized by other people and we are not disdained by other people. Saudara jangan salah ya, di sini kita sedang membicarakan tentang Kristus. Kristus bukan nggak bisa melalui jalan ini. Kalau dia mau cari recognition, dia yang paling berkuasa, dia pasti yang paling akan berhasil untuk akan mendapatkan itu, lebih daripada siapapun. Now, don't get me wrong. Jesus can do this. Jesus is able to obtain recognition and not to be disdained using his power. Jadi ini bukan karena dia nggak bisa, karena ini ya kadang-kadang orang terus kemudian nyinyir, lu bicara tentang hiddenness lah, non-recognition. Memang lu bukan great achiever sih soalnya. Lu bukan juara, makanya lu ngomongin khotbahnya non-recognition lah, disdain dan sebagainya. Itu sebenarnya cuma refleksi daripada your own failure gitu misalnya. Katakanlah itu betul untuk kita ya, tapi itu jelas gak betul untuk Yesus. Yesus jelas bukan loser, bukan gitu. Now, we can some people can say that okay, you can talk about hiddenness and being humble and such and such. That is because you are a failure, but they can apply to us, but not to Jesus. Sebagai anak Allah dia the most powerful tetapi saudara perhatikan ya, mungkin yang paling jelas itu ya, saudara membaca di dalam tema servant of God yang dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-52 sampai 53 ya, maksudnya ayat-ayat yang terkenal itu. Now Jesus as the Son of God is the powerful, but we can also see the suffering servant from Isaiah 53 and 52. Ya, saya baca satu ayat saja ya, ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. And we can see from Isaiah 52, chapter 14, as many were astonished at you, his appearance was so marred beyond human semblance, and his form beyond that of the children of mankind. Sudah kita melihat gambaran Mesias, gambaran hamba yang menderita di dalam Yesaya. Ini again fully compatible ya, sangat koheren dengan Nazaret sebagai daerah asal ya, yang juga rather unexpected ini ya, maksudnya ini kota apa sih sebetulnya gitu. Now, therefore, we can see the compatibility between the Messiah, the coming Messiah, and also the suffering servant with
the town of Nazareth, which is very insignificant. Sekali lagi saya, tema recognition, disdain ini menyertai terjadinya atau berkembangnya, meluasnya kerajaan Allah. So therefore, the theme of non-recognition and disdain accompanies the narrative of the kingdom of God. Tapi untuk kesekian kalinya saya pinjam ilustrasi ini ya. Saudara pernah lihat ini kan ya, klip-klip film-film video pendek itu yang sering kali beredar di medsos. Now I can actually use the illustration that I got from a video from social media. Ya, itu digambarkan di situ misalnya CEO, bos, owner yang punya perusahaan gede ya, tapi dihina-hina gitu ya, dipikir orang miskin dan sebagainya. Again, mulai sama kan tema non-recognition kan ya. This video, the CEO is already a CEO, but nobody knows him, and because he sort of seen as he was not recognized and disdained. Tapi terus ya saudara bisa nebak lah jalan ceritanya, ternyata dia terus kemudian, ternyata dia adalah CEO, waduh dia adalah bos kita ternyata, terus yang menghina-hina tadi terus jadi mulai nyembah-nyembah, aduh bos sorry saya nggak tahu kalau lu sih soal nyamar-nyamar gini ya, sorry saya minta maaf, waduh ada gambaran glorious gitu ya. The glory endingnya adalah ya inilah kemenangan triumphant dari the true CEO atau the true owner of the true boss itu siapa gitu kan ya. Masa saudara nggak pernah lihat sih klip-klip. But then the people who disdain him suddenly realize that he's actually their CEO, their boss, and then they ask for forgiveness to him. So the video ended with a triumphant glory of the CEO. Sudah ini narasinya apa sih, Sudah? Narasinya adalah lu mulai dari small beginning, nggak apa-apa lu dihina-hina dulu. Suatu saat ntar mereka akan nyembah-nyembah lu gitu. That is the narasi precisely akan dikotbahkan di sana, yang dikotbahkan di sana. So what kind of narrative that is trying to be preached here in the video is that it's okay that you can be non-recognized and be disdained by other people, and you start from humble beginnings, but in the end you will be glorified. Ya, and you will be feared, dan ya gitulah maksudnya kamu akan di worship even gitu ya. And you will be feared and be worship. Tetapi kalau saudara melihat di dalam cerita kerajaan Allah, saudara nggak mendapati prinsip from non-recognition to recognition gitu misalnya, atau from unpopularity to popularity. Nggak ada, prinsip itu nggak ada di dalam kerajaan Allah. But from the narrative of the kingdom of God, we will not see this principle, which is from non-recognition to recognition or unpopularity to popularity. Itu kerajaan dunia, itu bukan kerajaan Allah. That is the kingdom of the world, not the kingdom of God. Kerajaan Allah itu saudara membaca itu consistently non-recognition ya. But the kingdom of God consistently not recognized. Saudara perhatikan ini ya, Yesus ya, from very humble beginning ya, humble life, humble death. You can see Jesus who started off from humble beginnings, but he also have humble death. Ya, humble life, humble death. But even juga humble resurrection. He also have humble life and also humble resurrection. Even kita bisa bicara humble ascension juga gitu saya. Itu humble ascension. Even we can say he also had humble ascension. Ya kita sudah sering sekali saya mengkhotbahkan ini ya. Setelah Yesus bangkit memang dia ngapain saya? Dia tetap dengan murid-muridnya, dia bukan pergi ke Yerusalem, Roma, apalagi ketemu kaisar gitu misalnya. Mana Farisi-Farisi yang kurang ajar itu ya? Sini suruh mereka berlutut semua kepadaku. Nggak ada cerita itu, nggak pernah ada saya di dalam Alkitab. And we already discussed this, that Jesus, after he has risen, he didn't come to Rome to see the Caesar or to Jerusalem to see the Pharisees and to make them submit to him. Jadi sekali lagi saya untuk menyimpulkan ya, ini seperti dinubuatkan nabi-nabi gitu, di sini kan dikatakan gitu ya, seperti dia disebut Yesus dari Nazaret. Wah ini betul-betul high irony yang dimaksud oleh Matius gitu ya. Nggak gampang memang ya menafsirnya. So this is a strong irony written by Matthew when it is said that so that what was spoken by the prophets might be fulfilled, then he will be called a Nazarene. Ya, maksudnya nabi-nabi mana yang menyebut dia ini orang Nazaret? Mana ini istilah Nazaretnya gitu? Which prophets say about Nazareth? Tapi justru keindahan daripada tafsiran ini justru karena Nazaret itu nggak pernah ada. Dan itulah yang dimaksud oleh nabi-nabi, baik Yeremia atau Yesaya dan Mika dan yang lain-lain ya. Ini loh saya bicara tentang apa? The
Mesaya itu non-recognize, ya, dia itu disdain. Itu yang dimaksud disampaikan oleh nabi-nabi. Lalu waktu pakai istilah Nazaret, ya justru dari ketidakadaannya, itulah message yang mau disampaikan oleh nabi-nabi, non-entity-nya itu. So we can see here that through the term Nazareth or Nazarene, it is actually compatible to what the prophets want to say about the humble Messiah. Dan sekali lagi, pertanyaannya adalah, apakah ini cerita hidup saudara dan saya? And now the question for us, is this the story of us as well? Apakah ini cerita gereja kita? Is it the story of our church? Apakah ini cerita keluarga saudara dan saya? Is it the story of your family and mine? Atau kita ini adalah orang-orang yang struggling dari non-recognition, bagaimana bisa jadi recognize itu misalnya. Which, ya itulah, saudara menghidupi Injil medsos itu tadi, Injil klip-klip yang tadi saya ceritakan itu. Or are we people who are struggling to form places of non-recognition, to be struggling to be recognized? And if we do so, then we are living the gospel of that social media video. Saudara, Injil itu membebaskan. Brothers and sisters, the gospel liberates us. Mari kita menghidupi ini, ya, cerita Injil ini, ya. Ini sungguh-sungguh membebaskan kita daripada banyak berhala di dalam kehidupan ini. Let us now truly live out this gospel, because this gospel liberates us from worship of idols. Kayak Tuhan berbelas kasihan kepada kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita. May God have mercy unto us, may God bless us and enable us. Mari kita masuk dalam doa. Let us now enter into prayer. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami cerita Injil. God, we thank you that you have given us the narrative of the gospel. Kami bersyukur karena kami ini tidak lagi harus menghidupi tipuan-tipuan yang dibangun oleh kemuliaan duniawi. We thank you that we no longer need to live out the false gospels of the world. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami hidup yang sungguh-sungguh dibebaskan oleh Engkau. We give thanks that you have given us true life that is which has true freedom. Ampuni segala dosa, kesalahan kami ketika kami ini masih terus struggling untuk mendapatkan recognition, significance dengan cara dunia. Forgive us our sins for when we still struggle to try to be recognized through the means of the world. Ketika kami melihat kehidupan Kristus yang dari Mesir menuju ke Nazaret, when we see the life of Christ who moved from Egypt to Nazareth, kami membaca betapa Engkau adalah sosok yang rendah hati. We read that you are humble and meek, Lord. Engkau tidak menjadi takut karena dihina dan dianggap bukan siapa-siapa. You did not become fearful or wary of becoming unrecognized by others. Tolonglah supaya kami juga bisa menghidupi jalan yang sudah Tuhan jalani ini. Help us also, Lord, so that we can walk the way that you have walked as well. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. In the name of Jesus Christ we pray and plead unto you. Amin.